A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Tumbal Popok Wewe. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kaget, ku dekati Mas Rama dan menatap lekat noda tersebut. Bentuknya tak beraturan, tetapi nyaris bulat. Sepertinya masih baru. Apa mungkin gigitan nyamuk di kali bendo semalam? Aku meraih minyak telon bening, mengusap setetes pada lehernya yang memerah. Mas Rama refleks menepis tanganku dan bergumam, kenapa? Sakit? Tanyaku kaget. Mas Rama tak menyahut. Ia kembali memejamkan mata setelah mengusap leher. Kasar. Jarum jam sudah menunjukkan angka 6:10. Segera aku bersiap untuk belanja. Kali ini, bening ku ajak serta. Selain karena ia terbangun, Mas Rama pun tidak mungkin menjaganya. Di teras, aku masih tertegun dengan panci kaldu tentang bakso besar sekepalan orang dewasa yang hanya ada satu buah, serta kegelisahan Mas Rama yang terpancar jika aku menyentuh gerobak baksonya. Namun, aku tidak bisa mencurigainya begitu saja. Butuh waktu dan pembuktian. Terlebih selama ini ia orang yang sangat ku kenal baik. Tidak pernah menyembunyikan hal sekecil apapun, termasuk sejarah rumah yang kami tempati sekarang. Aku menoleh, mendengar suara sapu lidi beradu dengan dedaunan kering. Mbak Ayu di sana, mengenakan daster hitam dan tengah membersihkan halaman rumahnya yang penuh sampah daun. Sejak kapan ia pulang? Apa semalam itu benar suara mobil suaminya? Merasa diperhatikan, Mbak Ayu menoleh. Wajahnya datar, hanya mengangguk sebentar lalu kembali menekuni aktivitasnya. Di sisi lain, Mas Barga tengah memberi makan anjing. Mobilnya masih terparkir di halaman. Mungkin belum lama mereka tiba. Di jalan, aku berpapasan dengan Sanu yang hendak pergi ke ladang. Pemuda berbadan sedang itu mengenakan topi lebar, cangkul tersampir di pundak. Sementara sabit ia selipkan di pinggang. Jari tangan kanannya menjepit rokok yang mengepulkan asap tipis. Udah ke ladang saja, San. Gak ngantuk? Tanyaku melihatnya terlihat bugar. Mana ada ngantuk, Mbak. Semalam saya tertidur di kali, sahutnya menghentikan langkah. Loh, jadi Mas Rama begadang sendirian? Tanyaku heran. Mungkin, Mbak. Entah kenapa semalam saya ngantuk banget. Sudah habis kopi 3 gelas, gak mempan. Tukas pemuda itu menggeleng. Oh iya, Mbak. Besok lagi saya kapok deh diajak ke kali malam Jumat, ucap Sanu sebelum melanjutkan langkah. Kenapa, San? Bukannya kamu biasa ke kali malam apa saja? Aku menatapnya. Ia terdiam sejenak. Semalam hawanya beda. Sebelum tertidur, ada wangi pandan dan apa? Cecarku tak sabar. Gak jadi deh. Nanti Mbak Nuni takut, ringisnya. Sudah ya, Mbak, saya pergi dulu. Ia melambaikan tangan. Aku tertegun. Apa Sanu pun diganggu sosok itu?
Singkat cerita, aku memilah ikan dalam wadah yang diberi es batu. Sementara emak sarapan nasi uduk. Tidak ada pembeli lain selain Bakar yang sudah mendahului pulang. Kulirik emak yang makan dengan nikmat. Aku menyunggingkan senyum. Teringat beberapa bulan yang lalu masih menyantap nasi uduk sebungkus berdua dengan Mas Rama. Katanya biar romantis, meski nyatanya miris. Kami hanya sanggup membeli sebungkus karena sisa uang benar-benar habis untuk modal dagang bakso. Aku tidak pernah mengadu kepada ibu karena ia pasti akan sangat tersakiti. Ia telah mempercayakan diriku sepenuhnya pada Mas Rama. Jika kuceritakan hidup kami sangat sulit, tentu ia akan dirundung nestapa. Bukan tidak mungkin menyalahkan Mas Rama. Alhamdulillah, gumam emak usai bersendawa. Ikan kembung berapa, Mak? Tanyaku mengangkat sebungkus ikan berisi 3 ekor ukuran sedang. 13.000. Bawal 12. Lele sama 12. Tutur emak. Ia membuka tutup botol, menenggak isinya dan menyunggingkan senyum lega. Boleh deh 1, ucapku memisahkan ikan tersebut. Mbak Nuni sekarang makin berisi ya. Seger dilihat, canda emak. Aku melirik lengan yang memang sedikit lebih berisi. Tentu saja, karena sekarang kami tak pernah lagi makan sepiring berdua. Kondisi ekonomi mulai membaik. Alhamdulillah, Mak, sahutku tersenyum. Tetangga Mbak Nuni itu siapa namanya? Emak mengerutkan alis. Mbak Ayu, timpalku. Kenapa dengan Mbak Ayu? Oh, iya Ayu. Dia nggak pernah membaur sama warga ya. Kalau sama Mbak Nuni bagaimana? Selidik emak. Ya begitu, Mak. Mungkin karena sibuk kerja, elaku. Tapi sesibuk-sibuknya orang, harusnya menyempatkan diri buat sosialisasi. Tuh, Bu Hanin saja yang orang kantoran masih sempat belanja tiap pagi. Kadang kalau libur jalan kaki keliling kampung. Sungut emak. Aku hanya menanggapi dengan anggukan. Oh iya, si Fatur, anak Pak Sadikin, kabarnya sekarang jadi aneh. Tiap malam tertentu ngamuk, minta mandi di Kali Bendo. Semalam juga begitu, harus dituruti. Kalau enggak, sepanjang malam bakal banting apa saja. Papar emak membuatku terperanjat. Fatur yang sempat hilang itu, tanyaku. Iya, yang diculik Wewe, jelas emak. Ya Allah, apa benar itu perbuatan Wewe, Mak? Ucapku lirih. Mau dengar cerita? Ini kisah turun-temurun yang ada di kampung kita, bisik emak. Aku mengangguk karena memang penasaran. Raut wajah emak menegang. Ia menoleh ke arah kawasan hutan bambu yang sejalur dengan Kali Bendo. Dulu, seluruh kampung ini adalah hutan bambu. Bahkan ada bukit kecil dengan semak yang sangat rimbun. Bukit itu tempat pembantaian manusia di zaman penjajahan Belanda. Entah siapa yang dibantai, emak kurang tahu. Intinya, bukit itu terkenal angker.
Satu-satunya pemukiman warga adalah Kampung Selo, utara ke kecamatan. Mbah buyut emak orang sana. Kisah itu pun berawal dari Kampung Selo. Ada sepasang suami istri yang menikah 20 tahun lamanya dan belum memiliki keturunan. Konon, itu karena pernikahan mereka nggak direstui oleh salah satu pihak keluarga. Si wanita sengaja diikat rahimnya supaya nggak bisa hamil dan diceraikan oleh sang suami. Suatu ketika, si istri mendapat kabar bahwa suaminya selingkuh. Ia pun kalap. Saat azan maghrib berkumandang, ia menikam suaminya menggunakan linggis hingga tewas. Warga yang mengetahui pembunuhan tersebut mengarak si wanita dalam kondisi telanjang. Ia dipermalukan, bahkan dilecehkan. Tak kuat dengan siksaan warga, si wanita kabur ke Bukit Angker. Esoknya, ia ditemukan bunuh diri, menusuk dadanya menggunakan bambu runcing. Namun, warga enggan menguburkannya. Ia dibiarkan begitu saja, terselip di antara rumpun pandan dekat kali. Beberapa tahun kemudian, seorang anak hilang di waktu maghrib. Semua warga mencari, menyalakan obor dan memukul peralatan masak. 1 jam pencarian, anak itu baru muncul. Konon, ibunya saat melepas pakaian untuk ganti, mendengar semacam bisikan. Tak lama, si anak memanggil di tempat terakhir kali ia terlihat. Emak terdiam, mengatur napas dan siap melanjutkan. Namun, 2 orang wanita datang. Ia pun urung meneruskan cerita yang kurasa belum selesai. Bening merengek kepanasan. Gegas aku membayar belanjaan sebelum bayiku makin tak nyaman. "Kembaliannya ambil saja, Mak," ucapku lirih. Selembar uang 2.000-an yang ia ulurkan, kudorong pelan. "Makasih Mbak Nuni. Kalau mau dengar ceritanya lagi, main saja ke rumah," tukas emak sumringah. Aku tersenyum, kemudian mengangguk kepada 2 orang yang baru datang. Di jalan pulang, aku masih terngiang dengan cerita emak mengenai wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Entah hanya legenda atau memang nyata, tetapi bagiku kisah yang sangat tragis. Apakah sosok Wewe adalah jelmaan wanita malang itu? Mungkin lain waktu akan ku minta emak bercerita kembali. Tiba di perempatan, sebuah sepeda motor melintas. Sesaat, aku terpaku. Meski mengenakan masker, aku hafal siapa pemilik wajah itu. Mas Hilmi. Mau apa dia ke Kampung Suren? Mas Hilmi hanya melambatkan laju motornya sejenak. Tidak menyapaku walau tatapan kami sempat beradu. Ia melirikku dan Bening bergantian, kemudian mengarahkan kendaraannya ke jalan raya. Singkat cerita, tiba di rumah, Mas Rama tengah menyiapkan bumbu untuk kaldu hari ini. Sisa kemarin, basi dan dibuang ke halaman belakang. Syukurlah, setidaknya ia tak lagi membuang ke kamar mandi dan menyebabkan bau tak sedap. Aku menyiapkan air hangat untuk mandi Bening. Saat membuka bajunya, kulihat memar di tangan sudah hilang. Kuusap jejaknya yang kekuningan. "Anak cantik, mandi dulu ya," ucapku mencolek hidungnya yang kecil. Ia menggeliat, menguap kecil dan menjejakkan kaki mungilnya ke perutku. "Dek, ikannya mau diapakan?"
Seru Mas Rama dari dapur. Tolong bersihkan dulu saja Mas, sahutku mendekat. Kulihat ia sedang memasukkan 1 sendok teh bubuk putih yang kutemukan tadi pagi di lemari bumbu miliknya. Itu apa Mas? Aku melongok. Mas Rama gegas mengembalikan toples tersebut ke lemari. Bawang putih bubuk, ujarnya tanpa menatapku. Usai menaburkan bumbu tersebut, seketika aroma sedap tercium kuat. Aku sampai tertegun selama beberapa saat. Pantas banyak yang ketagihan. Dari aroma kaldunya saja sudah nikmat. Nyicip dong Mas, kayaknya enak banget, ucapku mendekat. Apa sih Dek? Masa tiap hari makan gak bosan? Gerutu Mas Rama. Memang gak bosan Mas, aku juga heran. Tugasku menggaruk kepala yang tidak gatal. Bening menangis dari arah kamar. Gegas aku menuangkan air panas ke dalam baknya di kamar mandi. Setelah merasa suhu air cukup, ku hampiri ia yang tangisannya kian kencang. Duh, nyariin ibu ya? Baru ditinggal sebentar nak. Aku menggendongnya. Wajah Bening memerah. Ia menangis sambil mengepalkan tangan. Apa digigit semut ya? Aku memeriksa kaki, tangan dan perutnya. Saat berhenti di betis, darahku berdesir. Ada memar yang terlihat masih baru, merah keunguan. Aku yakin tadi saat melepas bajunya tidak ada. Ya Allah, Bening. Ku dekap bayiku selama beberapa saat. Aku memberinya ASI, tetapi ia menolak. Tangannya mereda kala ku bawa ia keluar kamar. Aku bergeming, menatap isi kamar yang biasa saja. Mana mungkin siang-siang ada lelembut, batinku. Cerita emak tadi pagi masih terngiang dalam ingatan. Sepanjang hari, aku terus memikirkan sosok wanita yang memilih bunuh diri tersebut. Benarkah suaminya selingkuh? Apa dia ada hubungannya dengan mitos wewe gombel yang saat ini tengah meneror kami, terutama aku? Rumah emak ada di perbatasan, walau belum pernah ke sana. Tetapi aku sempat diberitahu di mana posisinya, yakni rumah ketiga dari gapura Kampung Suren. Kampung ini tidak terlalu padat, terlebih masih banyak kebun dan persawahan yang membentang. Jarak antara rumah pun lumayan jauh. Sekalinya ada, saling berjajar membentuk satu kelompok. Hal ini memudahkan kami dalam membagi RT. Sementara jajaran rumahku hanya ada Mbak Ayu. Entah kenapa, 2 rumah ini tidak memiliki tetangga lain. Meski begitu, kami masih satu RT dengan Mbak Novi, Mbak Limah, Bu Narto dan 5 kepala keluarga lainnya. Rumah mereka semua berdekatan, ada di sepanjang aliran Kali Bendok. Sehabis asar, Mas Rama terlihat santai menunggu pembeli sambil membaca koran. Bening sudah mandi. Sementara aku belum menyapu halaman samping yang penuh dedaunan. Bayi mungilku terjaga. Tidak mungkin kubiarkan sendirian dalam kamar. Mas gak sibuk kan? Tanyaku sembari mendekatinya yang duduk di teras. Enggak. Kenapa? Ia menurunkan koran lama yang menutupi seluruh wajahnya. Mau nitip Bening sebentar. Aku mau nyapu, ucapku. Oh, ya sudah sini. Sambutnya mengulurkan tangan. Ku berikan Bening padanya. Sejenak ku perhatikan.
Bayi itu seperti tak nyaman. Mas Rama berusaha mengajaknya bercanda. Aku pun gegas meninggalkan mereka dan mulai menuju halaman samping, di mana hamparan daun kering memenuhi tanah. Di seberang, terlihat Mbak Ayu sedang mengangkat jemuran. Jika kuperhatikan, aku tidak pernah menjumpainya menjemur pakaian dalam. Ah, bukan apa-apa. Aku hanya ingin memastikan kutang yang waktu itu apakah seukuran dengan miliknya atau tidak. Karena setelah ku kembalikan di tiang jemuran, sorenya sudah raib. Mbak Ayu menggeser tubuhnya yang gemuk ke samping, sedikit berjinjit. Ia mengambil satu persatu bajunya yang rata-rata hanya daster rumahan. Merasa ku perhatikan, ia pun menoleh. Aku langsung menunduk, menyapu dedaunan sambil membungkuk. Aku membersihkan seluruh pekarangan hingga mendekati bekas lumbung yang masih terlihat kokoh. Letaknya di kebun pisang, tepatnya di belakang kamar mandi. Sudah lama bangunan itu tidak digunakan. Dahulu, saat Mbah Buyut Mas Rama masih sehat, hasil panen akan disimpan di sana, turun-temurun, sampai akhirnya sepetak demi sepetak sawah terjual. Lumbung pun terbengkalai. Terkadang ada sanak saudara yang meminjam, namun kini hanya dimanfaatkan sebagai gudang. Selama menempati rumah ini, aku baru membersihkan isi gudang 2 kali, sekedar menyapu debu yang menutupi perabotan. Di sana tersimpan barang-barang lama milik Mbah Buyut Mas Rama, sepeda, alat-alat bertani, juga beberapa batang besi yang entah kerangka apa. Ada juga lukisan lusuh yang sudah rapuh, terbuat dari tulang sapi. Jika tidak salah, bingkainya telah lebur, menjadi debu. Hanya tersisa pengapit yang sepertinya terbuat dari logam. Teringat dengan barang-barang yang lumayan menarik, aku pun mendekati bangunan tersebut. Seperti biasa, pintunya digembok dengan kunci yang tersimpan di dalam lubang dinding kayu tersembunyi. Bekas rumah rayap menjadi tempat rahasia kami menyimpan anak kunci. Walaupun isi gudang bukanlah barang-barang berharga, tetapi kami tetap berusaha menjaganya. Gembok berhasil terbuka setelah aku berusaha memutarnya cukup lama. Hawa pengap langsung menyeruak. Aku menutupi lubang hidung menggunakan ujung kerudung. Kurai sapu yang tersimpan di sudut ruangan, dekat kerangka sepeda. Hati-hati, kuusap permukaan lantai dan beberapa benda untuk mengurangi debu yang melingkupi. Ah, tidak terlalu kotor. Padahal sudah cukup lama aku tidak membersihkannya. Apa Mas Rama belum lama masuk ke sini? Setelah menyapu, aku membersihkan paru-paru dengan menarik nafas panjang. Di luar bangunan, gumpalan debu yang berterbangan terlihat mengambang. Beberapa saat, kubiarkan mereka semua lenyap. Usai udara kembali bersih, barulah aku masuk dan mulai menata barang. Sejak pertama kali masuk dalam gudang ini, pandanganku selalu tertarik pada lukisan seorang wanita yang memeluk buntalan. Goresan cat di atas kulit sapi itu terlihat sangat detail. Meski hanya dominan warna hitam, gradasi warnanya membuat kesan hidup pada gambar yang tertuang. Aku menyentuh lukisan itu, membersihkan debu yang menempel dengan hati-hati, takut jika catnya mengelupas. Panjang dan lebar lukisan sekitar 60 x 90 cm. Bagian kulit yang tidak terkena cat, kuning kusam. Walau bingkainya sudah hancur, tetapi ia masih membentang. Ada semacam logam penopang yang membuat hamparan kulit tetap kokoh. Jariku mulai menyisir pinggang lukisan. Barangkali ada keterangan tahun pembuatan maupun pelukisnya. Mas Rama saja tidak tahu asal-usul benda tersebut, apalagi aku.
Kutepis debu yang menggumpal. Rasanya jariku menyentuh permukaan yang tidak rata, seperti ukiran lain pada sudut kanan bawah lukisan. Penasaran, ku cari kuas untuk membantu membersihkan kotoran. Ketemu kuas bekas cat yang belum lama terpakai, tergeletak di tumpukan kaleng. Sedikit tergesa, aku mulai membersihkan bagian lukisan yang kucurigai terdapat tulisan lain. Namun, baru beberapa detik, terdengar teriakan Mas Rama memanggil namaku, serta samar suara bening yang menangis. Aku bangkit, menepiskan kotoran pada baju lalu berbalik. Tetapi tubuhku langsung tersurut mundur karena kaget. Mas Rama sudah berdiri di ambang pintu, entah sejak kapan. Ya Allah, Mas, bikin kaget saja. Bening mana? Tanyaku mengatur nafas yang tak beraturan. Sama Mbak Ayu, di depan. Kamu sendiri ngapain? Lama banget. Jejak Mas Rama menatap lurus ke belakangku. Bersih-bersih gudang, pikirku sekalian, sahutku. Buruan masuk, sudah surup, ditanya. Aku mengangguk. Segera ku tutup pintu gudang dan mengaitkan tembok besar yang sudah berkarat. Saat berbalik, Mas Rama tidak ada. Padahal aku hanya mengunci pintu sebentar. Mungkin sudah kembali ke depan. Langit menggelap, matahari sudah kembali ke peraduan. Tidak terlihat adanya semburat jingga. Apa malam ini akan turun hujan? Aku menoleh karena kaget. Suara itu berasal dari gudang, seperti benda yang terjatuh dari atap ke lantai. Terbesit niat untuk berbalik memeriksa, tetapi tangisan bening terdengar makin kencang. Tikus mungkin, batinku. Singkat cerita, paginya aku sengaja belanja lebih awal. Mas Rama masih terlelap. Ku gendong bening lalu menutup pintu perlahan. Jalan masih terlihat sepi. Emak pun kurasa belum sampai di pangkalan. Namun, aku memang sengaja ingin menghadangnya di jalan yang biasa ia lewati. Benar saja, sekitar 5 menit aku menunggu. Bunyi gerobaknya mulai terdengar di tikungan. Emak terlalu fokus menatap ke depan hingga tidak melihatku yang melambai di pinggir jalan. Mak, panggilku pelan. Loh, Mbak Nuni, tumben menunggu di sini. Sedang buru-buru? Tanya emak menghampiriku yang duduk di tumpukan gelondongan kayu. Enggak, tapi saya penasaran sama cerita yang kemarin. Belum selesai kan? Tanyaku malu. Emak tersenyum. Ia menyeka peluh menggunakan handuk yang terkalung di leher. Kurat halus di wajahnya terlihat mengilap. Sepagi ini ia sudah berkeringat. Oh, itu. Kenapa nggak main ke rumah saja kemarin? Emak turut duduk di sampingku. Gak sempat, Mak. Maklum, punya bayi begini. Sahutku menimang bening. Apa yang mau Mbak Nuni tanyakan? Tanya emak pelan. Apa wanita yang emak ceritakan berubah menjadi wewe? Aku menahan napas. Emak nggak tahu, tapi banyak yang bilang begitu. Wewe Gombel adalah jelmaan wanita itu dan suka menculik anak-anak saat senja.
Walau kebanyakan si anak bisa kembali pulang, tapi kehadirannya cukup meresahkan. Sudah puluhan tahun kasus itu menghilang di telan peradaban. Entah kenapa kali ini muncul kembali, ujar emak setengah bergumam. Apa ada sebab tertentu kenapa Wewe bisa muncul, Mak? Tanyaku melirik manik matanya yang redup. Emak terdiam, seperti mengingat sesuatu. Sesekali matanya terpejam, menggeleng lalu menatapku. Seingat emak, dulu pernah ada yang mencuri popok anaknya di sungai. Kamu tahu kan, untuk apa? Emak menatapku dengan pandangan menelisik. Aku mengangguk gugup. Sejak salah seorang dukun mengambil popoknya, ia muncul dan mulai mengganggu anak-anak yang keluar rumah saat maghrib. Emak curiga, kali ini pun ada dukun yang melakukan hal serupa. Desis emak. Apa benar pesugihan yang menggunakan popok Wewe itu tanpa tumbal, Mak? Aku bertanya lirih. Emak gak yakin soal itu, sahutnya menggeleng. Aku berdiri karena pegal. Pun bening mulai tidak nyaman. Kudekati gerobak emak, memilih sayur dan lauk serta bumbu dapur. Berapa semuanya, Mak? Aku menyudahi pembicaraan kami karena beberapa ibu-ibu mulai berdatangan. 35.000, ucap emak membungkuskan belanjaanku. Usai membayar, aku berpamitan. Emak mulai sibuk mendorong gerobak, membuat ibu-ibu yang hendak belanja berteriak. Mak, kenapa pergi? Kami mau belanja. Mangkalnya nggak di sini. Ayo ke tempat biasa. Ayo ke tempat biasa, sahut emak santai. Aku tersenyum kecut mendengar ibu-ibu di belakang mengomel. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.